jaza terima kasih kami sampaikan. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi acara Mau'idatul Hasanah yang pertama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Nyai Safa'ah Ghazali dari Pasuruan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja pada acara Mau'idatul Hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Bakhir bin Ahmad Al-Muhdar dari Probolinggo, sekaligus mengakhiri acara pengajian pada malam hari ini dengan membacakan doa. Kami atas nama Sahibul Hajah Bapak Kartika sekeluarga, bila mana ada kesalahan, ada kekurangan dari sambutan-sambutan kami selaku Sahibul Hajah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi selaku pembawa acara, bila mana ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, khususnya kepada Sahibul Hajah Bapak Kartika sekeluarga, saya menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap para ulama, para guru, para asatidz, khususnya yang tadi sudah memberikan wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya kepada kita semua, khususnya mempelai berdua, Ibu Nyai. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidz, para tokoh masyarakat, Ustaz Muhammad Takrib yang saya hormati, yang ada di dalam, ada Ustaz Sahibul Anwar, segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh yang sangat saya muliakan, Bapak Kepala Desa, ada Bapak Kepala Desa, wonten Bapak Kepala Desa atau yang mewakili para aparat pemerintah, dan tentunya khususnya yang sangat saya hormati Sahibul Hajah Bapak Kartika, semua teman-teman Banser, semua para pengurus NU yang ada di wilayah ini semuanya, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, dan khususnya yang paling khusus yang sangat saya muliakan kemanten berdua, saudara, siapa namanya mantennya? Mantennya siapa namanya? Nur Hadi Mustafa, yang laki Nur Hadi Mustafa, yang perempuan Kartika. Kita doakan manten berdua ini mudah-mudahan dijadikan manten yang diridhoi oleh Allah, rumah tangganya dikasih sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah ya amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saya mohon maaf, ini sebenarnya malam hari ini yang diundang untuk mengisi acara pengajian itu sebetulnya ada Habib Umar, katanya Habib Umar dari Pasuruan, tapi karena beliau ini sedang ada musibah, ada saudaranya yang meninggal dunia, akhirnya beliau
tidak bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan saudara beliau yang meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya juga minta maaf. Ini dadaan, tidak ada persiapan. Mau ngomong apa, tidak tahu ini sudah. Apalagi tadi saya jalannya, ya, jalannya, masya Allah, jalan tol. Akhirnya wis siap-siap dari rumah, nanti mau bilang ini, mau bahas ini, mau menyampaikan ini, kenek dalane koyo ngono, ilang kabeh. Ya, masya Allah, jalan tol. Ya. Yes, mudah-mudahan ngalor ngidul ngomongnya ya minta maaf ya. Minta maaf. Hawane adem nih. Yes, tidak usah, saya tidak mau berpanjang-panjang, saya tidak mau berlama-lama, seakan mantene. Yo sampeyan iki enak, sampeyan iki sing hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu banser yo enak. Lek manten iki yang manten ini Nur Hadi sama Kartika ndak seneng sajane. Ndak seneng sajane opo ae sih kok suwene sih. Pengennya cepat-cepat selesai, pengennya orang-orang ini cepat-cepat pulang semua manten ini. Kenapa? Ya tahu sendiri sudah ya. Sing lawas-lawas bapak-bapak, ibu-ibu sing lawas-lawas wis ngerti dhewe. Karena memang masa-masa manten itu, masa-masa malam-malam pertama beberapa hari itu masa-masa luar biasa. Sampai diungkapkan oleh dalam pepatah Arab itu, idza aratta an tafraha fadhkur lailataz zafaf. Dalam pepatah itu, kalau kamu ingin senang, pengen bahagia, kamu lagi gundah, kamu pengen bahagia, kamu lagi sedih, kamu lagi berduka, pengen bahagia, pengen senang, coba fadhkur lailataz zafaf. Ingat dulu masa-masa kamu, masa-masa malam-malam pertama, masa-masa kamu masih jadi manten baru. Ingat itu, coba nostalgia. Pasti senang sendiri, ketawa-ketawa sendiri kita. Sing mari manten. Kenapa? Karena memang menyenangkan. Makanya tidak usah lama-lama. Ini bahasa Indonesia ngerti, ibu-ibu, bapak-bapak, ngerti? Yes, minta maaf sekali lagi. Yes, tak wara ya, tak wara. Saya ini asli Madura, dari Bondowoso. Jadi lek ngomong Jawa gak pati iso. Daripada nanti salah-salah ngalor ngidul, ya gelagapan, wis pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia semua tahu. Jadi ahli sinetron kabeh ya. Alumni sinetron kabeh ya pasti bahasa Indonesia tahu semua. Karena memang bahasa nasional. Lek aku ngomong Jawa, mokso, ya akhirnya keliru-keliru ngalor ngidul, sesampean guyu-guyu akhirnya. Duduk guyu karena apa? Ya salah-salah aku ngomong. Aku pakai bahasa saya sendiri, bahasa Madura, sampean ndak ngerti. Wis pakai jalan tengah, pakai bahasa Indonesia. Lek sampean gelem, ayo wis aku tak nganggo bahasa Inggris. Ya apa? Pakai bahasa Inggris ah? Hah? Gelem bahasa Inggris? Ya tak modun aku mulai ya. Nah, ndak iso pisan ya. Iki api-api tok iki. Lek jere wong Arab ya hanu, pura-pura, sok. Iki wis sambutan tok iki sampai ngalor ngidul wis. Alhamdulillah. Pertama kita dahului dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita ditakdir oleh Allah berkumpul bersama dalam acara yang mulia. Insyaallah acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena acara ini adalah majlis ilmu, pengajian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kebunan surga. Majlis ilmu, majlis zikir itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebunan surga. Berarti sing ngumpul sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu ini berarti sejatinya sekarang berada di dalam kebunan surga. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di malam hari ini kita ditakdir oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah berada di dalam kebunan surga yang ada di dunia, mudah-mudahan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga ya? Pengen masuk surga? Nah, semua pastiin masuk surga. Ayo berusaha. Perintahnya Allah kita lakukan, larangan-larangannya Allah berusaha kita hindari semaksimal mungkin. Salawat dan salam
mudah-mudahan selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini yang mengajarkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan, semua kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, yang kita lakukan, yang kita anggap baik, semua itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan ini baik. Pernikahan ini mulia. Semua orang pasti menganggap baik pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini memanusiakan manusia. Pernikahan ini memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, manusia itu kodratnya manusia, yang laki-laki senang kepada perempuan, yang perempuan senang kepada orang laki-laki. Wong lanang sopo ae, sing endi ae, orang mana saja. Orang sini kah, orang sape, orang tersono, wong Lumbang, orang Amerika sing bule, wong Arab, wong India, kabeh semuanya sifatnya sama. Yang laki-laki memiliki rasa senang kepada perempuan, begitu pula sebaliknya yang perempuan punya rasa ketertarikan kepada laki-laki. Dan Islam merestui itu. Agama Islam, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam, syariat Islam merestui. Dak dihalang-halangi, gak apa-apa wong lanang seneng wong wedok. Wong wedok seneng nang wong lanang, tertarik kepada lawan jenisnya. Dak apa-apa. Dak apa-apa, manusiawi. Normal itu dak apa-apa, tapi diatur oleh Islam. Gak apa-apa kon lek wong seneng wong lanang iki Nur Hadi Mustafa seneng nang Kartika, dak apa-apa. Kartika pisan, oh gayung bersambut, seneng juga, cinta juga kepada Nur Hadi, dak apa-apa. Tapi ya apa? Ya ojo seneng tok. Kalau seneng buktikan rasa senangnya, rasa cintanya dengan cara dihalalkan, yaitu melalui pernikahan. Jadi pernikahan ini rahmat. Pernikahan ini rahmat, bahkan merupakan perintah agama. Pernikahan ini perintah agama. Untung ini saudara Nur Hadi, di zaman sekarang di mana pergaulan ini sudah tidak karu-karuan. Pergaulan anak-anak muda zaman sekarang ini sudah kocar-kacir, wis gak karu-karuan. Alhamdulillah Nur Hadi Mustafa selamat, Kartika selamat, tidak sampai keluar dari jalur yang digariskan oleh agama. Diperintah memang untuk menikah. Kenapa? Karena perintah ini menyelamatkan agama para pemuda dan pemudi, menyelamatkan agamanya para lelaki dan para wanita. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para pemuda, anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian sudah mampu, sudah cukup umurnya, sudah mampu membayar mas kawin, ngasih mas kawin kepada seorang perempuan, siap bertanggung jawab untuk nafkahi istrinya, keluarganya, falyatazawwaj. Ayo ndang kawino. Endang kawino. Kenapa kok disuruh kawin itu? Kenapa? Karena perkawinan itu bisa menjaga mata, bisa menjaga kehormatan. Diperintah kawin itu. Alhamdulillah, Nur Hadi Mustafa sekarang ini kawin, ini dalam rangka menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh ganjaran seenak izan. Enak iki sing jenenge apa? Ganjaran mbek perbuatannya, kelakuannya, amalnya enak, nikmat kawin iki. Bahagia, seneng. Sik ganjaran gede. Ya alhamdulillah juga sebagai orang tua Bapak Kartika ini, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan kewajibannya orang tua sebagai orang tua, menikahkan putrinya. Dikatakan, ya, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man nakaha lillah wa ankaha lillah istaujaba wilayatullah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menikah karena Allah, menikah karena niat menjalankan perintah Allah untuk mencari ridhonya Allah. Siapa yang dimaksud malam ini? Ya Mustafa ini, Nur Hadi ini. Siapa orang yang menikah karena Allah, karena mengharap ridhonya Allah, menjalankan perintahnya Allah, wa angkaha lillah, dan siapa orang yang menikahkan juga sama karena Allah. Yang dimaksud siapa? Orang tuanya si perempuan, Pak Kartika. Iki dibahas sampai Rasulullah, disebut wis. Man nakaha lillah, siapa orang yang menikah karena Allah, nah sing lanang, pengantin lanang. Wa angkaha lillah, dan menikahkan karena Allah, nah, wong tuanya, orang tuanya menikahkan anaknya karena Allah, niat karena Allah. Anak iki apa namanya, bisa menjalankan perintahnya Allah, selamat dari perbuatan dosa, selamat dari pergaulan bebas. Akhirnya anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang apa namanya, yang meminangnya misalnya. Niat semata-mata karena Allah. Apa katanya Rasulullah? Istaujaba wilayatullah. Dia berhak, mereka ini yang laki-laki menikah niat karena Allah, yang orang tuanya menikahkan anaknya niat karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, bukan yang lain. Istaujaba wilayatullah, mereka berdua ini ya termasuk sing wedok bisa kawin sing wedok. Istaujaba wilayatullah, mereka ini berhak, wajib, berhak mendapatkan pertolongannya Allah. Jadi Nur Hadi ini bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ojo kuwatir. Ojo kuwatir. Biasanya soale lek manten-manten anyar iki biasae ada godaan. Biasanya dek godaan apa? Apa godaannya manten-manten anyar? Apa? Ada di ekonomi biasanya. Lek kawin biasa, kecuali lek sebelum kawin memang sudah punya pekerjaan. Lek sing durung iki Nur Hadi wis duwe sudah bekerja Nur Hadi. Hah? Oh alhamdulillah aman berarti ya. Aman. Tapi biasanya ada aja kalau manten-manten anyar itu biasanya diuji memang sama Allah dalam hal finansial. Ekonomi itu digodha memang, diuji. Apa? Ya ada setan yang main di situ. Digodha, merasa kecewa dengan pernikahan, merasa menyesal dengan pernikahan. Waduh kok ndak enak kawinnya. Ndak enak kawin, waduh ndak bebas malih. Biasanya lanang ngono. Iya kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, oh nggih seneng-senenge sean. Seneng-senenge sean sing lanang nang sing wedok, seneng-senenge sean. Sing wedok kentut lho. Kentut itu bau, katanya suaminya wangi. Ya, wis sepurane Mas, ayo ndak sengaja Mas. Tak apa-apa dek, ndak mambu wangi kok. Kenapa? Masih masa-masa seneng-senengnya. Sing wedok ya ngono pisan, sing lanang turut tok nek sik baru-baru itu. Ya ndak apa-apa. Ndak masalah sing wedok. Malah ndak dibugai, ndak dibangunkan. Sik seneng-senenge, tapi lek wis oleh sak wulan, 2 bulan, sing lanang turut tok misale, ya ono gendem tok sing wedok wis. Sing lanang ya ngono pisan, sing wedok kok malih biasae mesra, biasae gati, kok malih ndak gati. Biasa buat kopi, menyiapkan makanan untuk suaminya itu tanpa diminta. Iki kok malah berubah. Nah, malah males ya sing lanang iki. Kok malah berubah adik iki. Sayang kok malah berubah. Malah ndak ganti koyo biyen. Nah, itu biasanya akan dialami oleh manten yang baru-baru itu beberapa bulan setelah pernikahan. Biasanya ono sing takon, wah Habib iki kok ngomong tok koyo pengalaman. Kawin ping piro sampean Habib? Ya aku kawin sepisan. Tapi ceritanya orang-orang itu ya seperti itu biasanya rata-rata. Wis eling-eling wis sampean sing kawin niku. Sing iki wis manten-manten tuwek iki, sing lawas-lawas iki. Lihat, ingat-ingat masa-masa awal-awal pernikahan itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan juga berusaha menggoda. Kenapa? Berusaha setan merasa menyesal dengan pernikahan. Digoda. Kenapa? Karena
Pernikahan ini ibadah. Setan tidak senang wong ibadah. Pernikahan ini menyelamatkan manusia. Setan berusaha untuk menjerumuskan, mencelakakan manusia. Makanya dikudu ambek setan. Tapi kata tadi di dalam hadis tadi, man nakaha lillah wa ankaha lillah istaujaba wilayatullah. Barang siapa yang menikah niat lillahi taala karena Allah. Yang laki, manten laki niat lillahi taala, tidak ada niatan lain. Niat karena mencari ridha Allah, niat ingin menyelamatkan agamanya, niat ibadah, niat menjalankan perintahnya agama. Sing wedok yang ono pisan. Terus wa angkahalillah, yang orang tuanya juga niat menikahkan anaknya juga sama seperti itu. Niat lillahi taala. Niat ingin mengharap ridhonya Allah, menjalankan perintahnya agama, maka mereka ini Pak Kartika, Nur Hadi, Kartika iki manten berdua ini, yo wong tuane Nur Hadi, semuanya ini istaujaba wilayatullah, berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ono ujian koyo sing jare mau iku, diuji dengan finansial, diuji dengan ekonomi, dengan macam-macam, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sing niate lillahi ta'ala. Saiki ndak. Niat wong kawin iku akeh-akeh salah. Bukan niat lillahi ta'ala. Mek niat seneng-seneng tok. Sing lanang niat karena apa? Cinta kepada perempuannya. Yang perempuan niat pola apa? Seneng ambek wong lanang iki, pengen wis aku lek ndak ambek iku ndak kawin. Sing lanang yang ngono pisan, aku lek ndak ambek iki ambek Kartika ndak katene kawin aku. Mek niat ngono tok wis seneng-seneng tok, ndak ada apa namanya? Ndak ada niatan lillahi taala. Ojo. Makanya saya pesen di malam hari ini, aku ndak ngilingno sing wis tuwek-tuwek iki. Pertama ngilingno manten berdua. Niati dari pertama lillahi taala. Bukan cuma untuk niat seneng-seneng tok, untuk memadu kasih tok, tapi niat lillahi taala. Sing wong tuane yang ngono pisan, lek repot-repot, niat karena Allah. Soalnya desa-desa kampung-kampung ndak. Niat apa mantu, niat ngawinno anak apa? Ya niat nekakno dayo misale. Ojo. Gak apa-apa niat nekakno dayo, tapi niatnya itu taruh di nomor berapa itu. Aku bawa nang kono ke situ ke sana wake wis aku nitip nang wong-wong iki. Saiki aku mantu nekakno dhuwitku sing ndek wong-wong iku. Lah jangan seperti itu. Ndak apa-apa. Cuman yang pertama niat lillah ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditolong oleh Allah. Hajate dikabulkan oleh Allah. Ono masalah akan dibantu oleh Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah. Lah kok koyo saiki iki ekonomi tepak ruwet-ruwete misale, tepak ada ekonomi kok lagi sulit-sulitnya, ditolong oleh Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, yang pertama, orang yang menikah karena Allah, menikahkan juga karena Allah, maka dia wajib berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga-moga Pak Kartika sekeluarga abek pesane Nur Hadi, Mustafa dan istrinya ini semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Serius ya. Wis mang ambek Bu Nyai wis enak wis guyon-guyon, saiki serius. Ya, sekarang serius niatnya ngaji. Wis aku ndak guyon wis, aku serius wis. Aku nasihat. Ya, aku nasihat wis guyon mari mang wis ya. Wis anu mbek Bu Nyai wis mari wis ya. Mbek maneng saya ndak bisa guyon ya. Saya kalau ceramah ya wis ngene iki wis lurusan wis. Lek perlu ngamuk-ngamuk aku. Ya sepurane rada kasar. Ya. Memang ndak bisa guyon. Ya iso guyon titik-titik ya. Tapi ya segini nih sudah. Terus yang berikutnya yang perlu diingat dari pernikahan ini, saya ingin berpesan kepada iki sing karena ini rumahnya mempelai perempuan, maka pertama saya akan ingin wasiat, ingin nasihat kepada ini Adinda siapa namanya ini, Kartika, adik Kartika. Sebagai seorang istri yang sekarang mulai saat ini, mulai kemarin
sudah menjadi istri dari suaminya Nur Hadi Mustafa, maka saya ingin wasiat, ingin nasihat khusus untuk siapa namanya, Adinda Kartika. Ya tutup Kartika tok, termasuk ibu-ibu iki sampean kan bojone wong pisan. Ya, masih tutup manten anyar, tapi kan sampean mak bojone wong pisan kan, istri dari suaminya masing-masing. Ya, khusus niat nasihat kepada Kartika, baik ambek ibu-ibu ini. Loh, bapak-bapak lah enak, Beb. Tenang, bapak-bapak ini bisa loh. Nah, sekarang ibu-ibunya. Apa kata ibu-ibu yang ingin saya sampaikan? Wis dak macam-macam, Beb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ini, coba dicamkan baik-baik, coba diperhatikan ini. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda seperti ini. Sing ibu-ibu khususnya ini. Ya. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Ngerti, Bu? Dengar tadi saya bilang tadi. Ngerti? Hah? Ya, saja ini sampean ngerti. Wong Sape ki asli lo pinter bahasa Arab aslinya. Aslinya orang Sape itu aslinya bisa bahasa Arab. Saking sampean minder, saking sampean minder. Aslinya sampean itu sebenarnya bisa bahasa Arab. Cuman sampean minder. Coba biarku tak omongi bahasa Arab. Insya Allah sampean bisa jawab. Assalamualaikum. Nah, iso jawab. Ini kan bahasa Arab tuh. Tak omongi Arab sampean iso jawab. Lek ono wong mati sampean ngomong apa? Oh, iku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pinter Arab asli wong tersono wong Sape iki, ya. Baik, tapi minder. Wis balik lagi tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan. Berapa golongan? 3 golongan. Ada 3 macam orang atau ada 3 golongan orang la turfa'u salatuhum, yang mana salatnya tidak akan diangkat oleh Allah fawqa ru'usihim shibran, di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Masih omek sak jengkal, sak kilan lho. Sak kilan apa namanya kata yang Jawa ini? Sak kilan. Masih sak kilan salatnya tidak diangkat ke langit. Kok katanya diterima? Diangkat loh, sak kilan ae lho tidak diangkat oleh malaikat. Tidak dihaturkan kepada Allah, jadi ngarep diterima. Ini jelas tidak diterima wis salate. Ada 3 orang, 3 macam orang, 3 golongan orang. Salatnya, salate kaya apa wis? Khusuk kaya apa wis? Nek perlu salate iku waduh ndak tanggung-tanggung wis. Salat misalnya salat Isya. Wis weruh salat Isya petang rakaat, wakeh petang rakaat. Iki saking khusuke salat rakaat pertama mari Fatihah, mari ngono amin, terus maca surat Al-Baqarah pirang lembar itu, 2 juz ya, 3 juz itu diwaca kabeh. Rakaat kedua mari Fatihah waladhdallin amin, terus maca surat Ali Imran, dawa misalnya. Tiap sholat seperti itu, bacaannya panjang, husuk wis. Ada nyamuk itu loh, ada nyamuk gigit kulitnya, tak kroso saking husuknya. Husuk seperti apapun, bagus seperti apapun sholatnya, tapi ada 3 macam orang ini sholatnya tidak akan diangkat, tidak akan disetorkan kepada Allah. Ini tidak diterima jelas oleh Allah. Diangkat aja loh tidak. Mana enggak deh diterima oleh Allah. Ada 3 macam orang. Siapa? Mari ngono, sing nomor loro, sing nang ibu-ibu iki. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa? Laki-laki yang memimpin suatu kaum yang mana kaum tersebut benci kepada dia, tidak senang kepada dia. Iki nek dijelasno nyerempet-nyerempet iki. Tapi tidak apa-apa wis ya. Mesti sandes tak jelasno.
Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Laki-laki yang memimpin suatu kaum dan kaumnya tidak suka sama dia, benci sama dia. Kenapa? Tidak entos, tidak tepak mimpine, dolim. Sopo sing dimaksud iki? Yo wong lanang mimpin sopo? Mimpin sopo ae, mimpin siapapun. Contohnya ya, kepala desa. Waduh Pak, kepala desa ada ono iki ya. Nah, kepala desa kan mimpin siapa? Mimpin rakyatnya yang ada di desanya. Lah iki pas mimpin, lah kok ndak kok dolim, kok ndak amanah, kok sewenang-wenang, akhirnya rakyatnya ndak seneng, rakyatnya benci kepada dia, ndak ridho kepada dia. Lah iki salate ndak diterima. Nek contoh iki lho. Untung Pak kepala desa ada ono, waduh dilaporno kok di kampung-kampung. Ndak, kepala desa dimanapun. Apa kepala desa tok? Ndak, semua pemimpin, camat, bupati, jauh gubernur, yo presiden, pokok pemimpin, uang mimpin. Ternyata yang dipimpin ini kaumnya, umatnya ndak senang, benci kepada dia. Kenapa? Ndak entos, dolim, ndak karu-karuan. Termasuk juga siapa lagi? Wong sholat. Nah, padha kan pemimpin kan, imam, wong ngimami. Nah, masuk di hadis ini. Orang ngimami sholat, imam kan pemimpin kan, makmum itu yang dipimpin. Lah uang ngimami sholat, iki imam iki, ya, sing lanang-lanang iki imam rungokno. Orang ngimami sholat, makmumnya tidak seneng. Makmumnya tidak seneng kalau dia ngimami. Makmumnya grendel, apanya menggerutu kalau dia ngimami. Apa? Tidak sesuai dengan seleranya makmum, tidak delok makmum. Tepake misalnya imamnya itu kehusukan, misalnya ketepaan kebetulan orangnya imamnya orang yang husuk, wong sing alim, lek sholat itu waduh husuk temen. Pas ngimami ketepaan makmumnya iki ya arek nom-noman wis suruh dhewe sampean. Mosok pati seneng lek ibadah iki. Ibadah itu pokok wis ibadah lek nom-noman iki. Wis ibadah. Ono di mana-mana. Sing ngimami ku kehusukan. Ya, ngimami sholat, waduh makmumnya padahal banyak yang anak-anak muda. Ono wong tuwek, wis sepuh. Lah sing ngimami ternyata karepe dhewe. Koyok mangi ku, salate waduh jek suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Uji fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya sampai walad gondin amin. Surate pucuk sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dawa misalnya. Kenapa? Imamnya orangnya husuk, tapi makmume sing ndek puri waduh asem imam iki. Duh jam piro salat iki? Jam piro mari salat iki? Duh ndak panen. Ono sing tuwek misale waduh. Akhirnya makmumnya ndak seneng. Setiap dia ngimami, aduh imam iki maning rek waduh bengi iki mari iki. Nah, ini loh salatnya imam yang model seperti ini walaupun salatnya bagus, busuk, tidak diterima oleh Allah. Apa? Gara-gara dia ngimami, makmumi akhirnya gerendem, akhirnya tidak ikhlas sholatnya. Ini loh urusan sholat, wong mimpin sholat, makmumnya tidak terima, makmumnya ini tidak suka, benci kepada imamnya, ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya imam itu, apalagi cuma mimpin urusan dunia, tinggi, camat. Nah, sing urusan sholat iki lho, gara-gara sholat itu makmumnya ndak seneng sama dia. Makanya ngati-ngati. Pernah di zaman Rasulullah itu ono wong ngimami kayak ngono. Lek ngimami ku dawa, lek ngimami ku suwe, sholat ini. Ada namanya itu.
Mu'adz bin Jabal, sahabatnya Rasulullah, diutus oleh Rasulullah ke suatu daerah untuk mengajarkan agama Islam di daerah tersebut. Akhirnya ngimami di masjid. Setiap ngimami dawa, suwe lek salat. Akhirnya makmumnya nih gerendel. Waduh. Soalnya yang makmum itu ada yang tani, ada yang berdagang, ada yang banyak urusan. Akhirnya sholatnya lama, akhirnya tertunda pekerjaannya. Laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan oleh Rasulullah. Ternyata oleh Rasulullah bukan dibela Mu'adz ini, bukan dibela. Lu sampean iya opo pak? Ya bener lah. Lek sholat itu kudu sing khusuk, yang bagus kalau sholat. Sampean ojo kususu. Wong dilung adem nang Allah. Tidak seperti itu Rasulullah. Yang ditegur yang imami ini, dipanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, kamu ini mau buat fitnah dah, kamu mau merusak dakwah dah Mu'adz. Ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena menyebabkan yang makmum tidak suka, akhirnya males sholat jamaah. Itu salah. Ini yang pertama. Nah, sing nomor loro sing tak diterima sholatnya, nah ini khusus sampean, khusus Kartika ambek ibu-ibu ini. Siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wa imra'atun batat, seorang perempuan, seorang istri. Yo istri sing anyar kaya Kartika iki, istri sing wis lawas kaya sampean ibu-ibu yang ada di depan ini. Wa imra'atun batat, seorang istri yang bermalam, tidur di malam hari. Tertidur di malam hari. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sementara suaminya marah kepada dia. Suaminya pegel nang sing wedok iki, marah, dak seneng nang sing wedok. Apa? Gara-gara ngelarangi atine sing lanang, gara-gara ngomong kasar nang sing lanang misalnya, gara-gara dikongkon diminta sesuatu oleh suaminya ndak mau misalnya, gara-gara melanggar nang sing lanang misalnya. Oh iki ndak diterima salate jare Rasulullah. Masih ya sing wedok iku ahli solawatan, asli hadir majelis. Jadi ini sampai ini ada majelis katanya ya, yang ibu-ibu ya. Majelis apa? Majelis apa yang di Aulamian tadi ada yang cerita di dalam. Ya, majelis apa namanya? Kalau ono sing kan ono sing melok ta ibu-ibu ini. Hah? Al-Maufirah. Oh, yes, ibu-ibu ini ahli jamaah Al-Maufirah. Oh, tiap minggu maca maulid, dia ulami, maca rotib haddad, hadir wano. Salate husuk misalnya. Husuk masyaallah salate. Tapi pas ngelarani atine sing lanang. Tidur di malam hari si perempuan ini, sementara suaminya tidak ridho sama dia, suaminya marah sama dia. Nah ini tidak diterima sholatnya. Hati-hati. Soalnya apa? Tidur itu untung-untungan bu. Tidur itu tidak ada jaminan kita besok bangun, tidak ada jaminan. Sopo sih mau iso jamin sampean tidur sekarang besok sampean memastikan pasti akan bangun di pagi hari? Tidak ada. Terus sampean itu tangi moro melek besoknya tuh alhamdulillah ternyata si urip. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Makanya diajarkan biasanya di madrasah arek-arek cilik-cilik biasa lek kaki turu alhamdulillah, lek bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. TK kan diajarno biasa. Arek TK, arek madrasah cilik-cilik hafal, sing tuwek-tuwek ndak iso. Tapi alhamdulillah masa sing tuwek ndak iso, alhamdulillah anake iso. Ini namanya regenerasi, pemperbaikan generasi. Diajari alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mematikan kami, menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan kembali kelak. Kan bersyukur seperti itu karena ternyata kita masih hidup kembali di pagi hari. Cuman kita kan tidak ada yang bisa memastikan besok kita akan bangun. Untung-untungan wong turu ibu ya, wong wedok bisa. Nah, orang perempuan tidur di malam hari, dia terlelap, mungkin sebelum tidur dia itu sholat isya terlebih dahulu, bahkan mungkin nanti di jam 12-nya dia bangun sholat tahajud misalnya.
setelah itu baca Quran sebentar, berdoa, terus tidur lagi. Masya Allah wis, apik iki. Nek sampeyan sing dikokon nilai mungkin wis dinilai apik iki. Tapi ternyata dia tidurnya itu suaminya marah sama dia. Suaminya ndak ridho. Kenapa? Karena mungkin sebelum tidur dia membuat marah suaminya, membuat kesal suaminya. Wong lanang ya, apa namanya, minta dibuatkan kopi misalnya. Dek, kayak no kopi dek, isik lah, cak, sik delok sinetron, sik delok Andin misalnya. Dek aku ngantuk dek, aku mulut pahit dek, isik ngenteni sponsor, iki sik seru-serunya, Andin sampai opo, sinetron opo dek ini saya ngomong. Ya, gara-gara televisi, lihat TV, akhirnya sampai marah suaminya, turu bojone, suaminya tidur. Lagi nanti si istri ini tidur sementara suaminya marah kepada dia, la turfa salatuha, salatnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting wong wedok iku, sing penting ridhonya suami. Wong wedok iku enak, paling enak wis. Lek wong lanang mau masuk surga itu, waduh amalnya tuh berat-berat. Lek wong wedok pengen masuk surga, itu jadi Bu Nyai mang itu. Katanya Bu Nyai tadi kan sudah disampaikan. Idza shallatil mar'u khamsaha, tadi Bu Nyai yang menyampaikan kepada kita. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri ini sholat 5 waktunya sudah dijaga, sholatnya wis jangkep dijogo dengan baik, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadannya dikerjakan semuanya. Hutang-hutang puasa Ramadannya, lek duwe hutang disauri, ditunaikan. Terus wa ata'at zaujaha, terus patuh kepada suaminya, patuh nang sing lanang, maka si perempuan ini besok di hari kiamat dikasih kehormatan oleh Allah, dikasih keistimewaan oleh Allah. Apa? Dibilang kepada perempuan ini, hei perempuan, hei si fulanah, hei bu sopo sing salate dijogo, poso Ramadane dilaksanakan, nang sing lanang taat. Ayo masuk surga kalian, masuklah ke dalam surga, terserah mau masuk dari lewat pintu yang mana saja. Milih-milih dhewe sampean. Masuk surga, mlebu nang surga, terserah mau masuk lewat dari pintu yang mana saja. Dikon milih-milih dhewe, Bu. Padahal besok nih rebutan antre wong kate mlebu surga iku. Tapi sampean sing salate dijogo, salatnya dijaga, puasanya dilaksanakan, nang sing lanang taat, suaminya ridho, besok akan disuruh masuk ke dalam surga, disuruh milih-milih dewe, katanya melebu tekan di mau masuk lu ke dalam surga lewat gerbang, lewat pintu yang mana saja, dikongkon milih-milih dewe. Makanya enggak, hati-hati bagi yang perempuan, ojo sampai ngelarani atine sing lanang, patuh kepada suaminya. Lek sing dikongkon bojone iku bener. Lek yang disuruh oleh suaminya itu masih diperbolehkan oleh Allah. Lek bojone ngongkon sing dilarang oleh Allah ya ojo, ndak ada ketaatan kalau dalam perbuatan maksiat. Terus iki nang wong wedok. Lah kok enak wong wedok iki, kok wong wedok tok sing dikongkon. Wong wedok sing dituntut seperti ini harus patuh kepada suami. Lah enak wong lanang dari sopo? Orang laki-laki ndak seenak situ. Sampean jangan merasa jangan merasa iri kepada laki-laki. Betul memang seorang perempuan disuruh taat kepada suami, disuruh mencari ridhonya suami. Si perempuan disuruh patuh pada suami, disuruh memuliakan suami, tapi si suami dikasih tanggung jawab luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iki dosane wong wedok iki ditanggung wong lanang kalau suaminya ini tidak perhatian. Wong wedok istrinya ndak salat. Lha iki wong lanang sing dosa.
Ya wong sing wedok dosa pisan, sampean dosa pisan nek sampean tak salat. Tapi si suami juga ikut berdosa, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib wong lanang iki ngongkon bojone iki salat. Sing wedok melakukan perbuatan dosa, sing lanang iki dosa pisan. Makanya disuruh jaga istrinya kepada para suami. Jogoan sing wedok itu bimbingan didik istrinya itu biar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara nek sing lanang iki sudah melaksanakan kewajiban, sudah nyuruh kepada istrinya, sudah bimbing kepada istrinya, sudah diarahkan istrinya. Loh, ternyata sing memang dasarnya perempuannya sing ndak nurut, sing bangkang, sing balelo, yo dosa dhewe sing wedok, sing lanang ndak melok dosa. Tapi kalau karena seorang istri ini tidak sholat karena memang diabaikan oleh suaminya, tidak disuruh oleh suaminya, atau disuruh cuman tidak tegas. Nah, Dek, salat duhur sik, Dek. Sik, Cak. Akhir salat isya sik, ojo turu sik. Sampeyan sik durung salat isya. Aduh sik kesel. Sik ngantuk engko wis. Meneng wis sing lanang wis. Wedi nang sing wedok. Wedi, dia ngongkon tinggal, cuman tidak optimal nyuruhnya. Akhirnya betul si istri akhirnya tidak sholat kebabas sampai isuk, dosa sing lanang. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban dosanya sing double sing lanang. Jadi berat tanggung jawabnya. Jadi bukan masalah nafkah tok wong lanang iki. Ya salah sik nafkah dibebankan kepada laki-laki. Wajib ngasih nafkah orang laki-laki ini. Belanjane sing wedok wajib. Lek sing wedok ndak wajib belanja, malah sampean berhak untuk dibelanjani. Wajib dinafkahi sampean, sing lanang wajib. Lek sampai wong lanang ndak nafkahi nang sing wedok nuntut ndak trimo, dosa sing lanang. Dosa gede, dituntut oleh Allah besok. Dosa. Jadi podo sebaik laki-laki maupun perempuan dikasih kewajiban masing-masing oleh Allah. Demikian pula sama, baik laki-laki maupun perempuan dikasih hak-hak istimewa masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo iri-irian, sing lanang ojo iri nang sing wedok ojo iri nang sing lanang. Sama-sama berusaha melaksanakan kewajiban masing-masing. Jika laki-lakinya berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, ndak nuntut hak itu, ndak. Sing wedok yang ngono pisan berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai orang istri. Ndak nuntut hak to ndak, tapi kewajibannya sebagai orang istri berusaha dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah, insyaallah rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sing terakhir ojo suwe-suwe bengi iki wato pisan. Saya mau pulang ke Lumbang wato. Lewat jalan tol, tapi dulu jalan tol sing cepat, jalan tol ngantol wong ideal. Sing terakhir aku pesen nang Mas sapa mang Nur Hadi Mustafa mbok ndi mantene iki. Ya insyaallah krungu, apa ndek kamar paling wis ya. Kesusu. Ya rungokno Mas Nur Hadi Mustafa sedikit. Ini tolong diingat-ingat mulai sekarang sampai seterusnya, sampai jadi orang tua, sampai jadi kakek nenek dalam melaksanakan rumah tangga sebagai seorang suami, ingat kata-kata ini. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Termasuk bapak-bapak iki sing wis tuwek-tuwek menganten-menganten lawas, iling sebagai seorang suami iling, ingat kata-kata ini. Ini wakila ini adalah hadis Nabi, ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ini ucapannya sahabat. Wallahu a'lam. Ada dikatakan seperti ini. Tolong diingat-ingat. Sing manten anyar Mas Hadi ini, bapak-bapak banser kabeh iki, bapak-bapak diiling-iling. Sampeyan sebagai seorang suami ingat kata-kata ini. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Ma akraman nisa illa karim. Tidaklah memuliakan kepada perempuan melainkan dia adalah orang yang mulia akhlaknya. Tidaklah memuliakan kepada perempuan, kepada istrinya, melainkan berarti dia adalah orang yang baik akhlaknya, mulia akhlaknya.
Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah meremehkan kepada wanita, kepada istri, merendahkan istrinya, zalim kepada istrinya, menyakiti istrinya, illa laim, melainkan tandanya dia orang yang bejat, wong sing bobrok akale, sing rusak akal akhlake. Apa maksudnya? Tolak ukurnya orang laki-laki itu bagus apa enggak, lihat perlakuannya kepada perempuan, lihat perlakuannya kepada istrinya. Lek wong lanang iku nang sing wedok praten, nang sing wedok tanggung jawab kepada istrinya, kok dimuliakan istrinya. Tapi ojo salah paham, memuliakan itu bukan menuruti semua kemauannya istri, bukan. Dimuliakan istrinya itu, dihargai istrinya itu, telaten langsung istrinya, tanggung jawab kepada istrinya. Tandanya laki-laki ini orang yang baik akhlaknya, api, mulio akhlaknya berarti. Tapi sebaliknya, kalau seorang suami itu kok tidak tanggung jawab kepada istrinya, kok merendahkan kepada istrinya, kok menyakiti istrinya, zalim kepada istrinya, tidak tanggung jawab kepada istrinya, tidak perhatian nang sing wedok, tidak mereken nang sing wedok, maunya sendiri, karpe dewe, lek ngomong nang sing wedok nyentak kasar, lali ambek waktu-waktu manten anyar, lek manten anyar, mesra, pemaning sik tunangan, waduh ngerayu, ngomongnya sayang dinda waktu manten anyar. Tapi lek seneng wis lawas bentak-bentak, salah titik, waduh nyengkreng sing wedok misale. Lah lek wong lanang kaya ngene iki tandae iku laim, wong iku bejat, rusak akhlake. Dadi sampean iki delok delok mulianya perempuan itu seperti apa? Ya lihat kepada istrinya seperti apa, lihat kepada istrinya bagaimana dia memperlakukan istrinya. Nah, pasti semua bapak-bapak ini pengen dicap sebagai orang yang terhormat, pengen dicap dikatakan oleh orang sebagai orang yang baik akhlaknya. Nah, pengen dianggap baik oleh orang lain, pengen dianggap baik oleh orang dianggap sebagai orang mulia. Ya, ayo berusaha nang sing wedok iki ojo sampai meremehkan kepada perempuan. Jangan sampai zalim kepada perempuan, jangan sampai abai kepada perempuan. Tanggung jawab, muliakan perempuan, hargai perempuan. Jadi duduk wong wedok tok sing dituntut apik nang wong lanang juga dituntut baik kepada perempuan. Begitu Islam ini adil. Islam ini adil, tidak pro laki-laki tok atau pro perempuan tok, enggak, dua-duanya didukung oleh Islam, dua-duanya dikasih hak dan kewajiban masing-masing oleh agama Islam. Mudah-mudahan Ananda Nur Hadi Mustafa dan Ananda Kartika ini mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah, masing-masing bisa menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Seorang Kartika sebagai seorang istri mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Demikian juga Ananda Nur Hadi Mustafa sebagai seorang suami mudah-mudahan ditolong oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Yes, dungakno pisan ya, mumpung ngumpul-ngumpul seperti ini dungakno. Ojo lali sampean lek ono manten iku ojo lali dungakno. Doa apa? Mudah-mudahan barokah. Itu yang sering kita dengar itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Moga-moga kamu diberkahi oleh Allah. Suamimu dijadikan suami yang berkah, istrimu dijadikan istri yang berkah. Mudah-mudahan kamu dikumpulkan oleh Allah, kalian berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Dungakno, kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini dijadikan pasangan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan ekonominya, pekerjaannya, dikasih rezekinya pun dikasih rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kedua mempelai ini cepat-cepat dikasih hubungan oleh
Allah dang-dang neteng iki sapa iki sapa Kartika mudah-mudahan cepat hamil cepat dapat momongan dikasih keturunan yang soleh dan soleha anak-anaknya kelak dijadikan anak-anak yang berkah juga hidupnya berkah umurnya rezekinya dikasih rezeki yang berkah oleh Allah amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal zawaj zawaj mubarak waj'al fi qulubihima al-khaira wal yumna wa sa'adatal abadiyah. Wa Allahumma alif baina zawjain Nur Hadi Mustafa wa zawjatihi Kartika kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyika wa rasulika sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah ridha wa sairi ummahatil mu'minin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul binti sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawwil umrahuma fi ta'atika wa ta'ati rasulik warzuq lahuma al-arzaqal hissiyyah wal ma'nawiyyah wa auladan kathiran بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila kata-katanya agak kasar, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.